Dan yang paling penting, pastikan koper teman-teman itu jangan sampai dicoret kapur ya. Karena kalau dicoret kapur, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Untuk saat ini banyak dari teman-teman kita yang mau pulang ataupun cuti itu mempunyai kekhawatiran yang macam-macam, mulai dari HP, terus barang yang dibawa boleh atau tidak. Untuk barang bawaan seperti HP dan barang bawaan lainnya pernah aku bahas di video sebelumnya, gimana supaya tidak terjadi kekhawatiran tersebut. Bagi teman-teman yang mau pulang, selalu persiapkan matang-matang apa yang harus dibawa dan apa-apa yang harus dipersiapkan supaya lancar dalam perjalanan ya. Nah, misalkan untuk pembelian tiket. Nah, kalau bisa untuk pembelian tiket itu booking jauh-jauh hari sebelum hari keberangkatan. Karena di situ nanti akan ada promo ya teman-teman. Kalau misalkan waktunya mepet, itu nanti kebanyakan harganya juga mahal. Untuk beli tiket yang transit dari luar negeri itu mending sekalian aja ya. Jadi pas di luar negeri itu beli sekalian tiket transitnya. Misalkan dari Korea ke Semarang, itu kan harus transitnya di Jakarta. Nah, jadi sekalian beli yang Korea ke Semarang. Nah, nanti di situ di tiket itu ada 2 penerbangan, dari Korea ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Semarang. Jadi lebih enak itu belinya nanti pas posisi di negara asal. Jadi ketika nanti di Indonesia itu tidak repot lagi untuk bingung membelinya. Nah, itu kalau tidak di karantina atau membawa surat PCR ya untuk saat ini. Jadi kalau transit itu bisa langsung, nggak usah karantina di Wisma Atlet. Dan untuk yang di karantina ataupun tidak membawa surat PCR, itu transitnya setelah karantina ya teman-teman. Nah, itu nanti untuk tiketnya itu diganti oleh pemerintah dan itu gratis, tidak bayar ataupun tidak tombok nambah. Jadi diganti tanggalnya aja kapan mau berangkat. Pas di karantina itu nanti udah ditawarin mau tanggal berapanya. Waktunya sendiri ada bermacam-macam ya. Ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Bahkan ada yang sampai ganti hari. Seperti aku kemarin itu lain hari, jadi harus nginep dulu aku di hotel dekat bandara, ataupun bisa nginepnya di dalam bandara, dalam hotel kapsul itu ya. Nah, jadi itu di sana juga tempatnya lumayan. Untuk tiketnya yang ganti hari ataupun beda hari itu contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh tiket yang penerbangannya beda hari ya. Ini tiketnya. Jadi dari Korea ke Semarang. Nah, di sini tertulis Seoul. Nah, jadi ini dari Bandara Incheon untuk penerbangan pertama itu ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Ini ada nomor penerbangan. Nah, ini tanggalnya di sini teman-teman ya. Nah, ini berangkatnya kemudian tiba di Jakarta jam segini, 4 sore ya. Ini jam 4 sore. Untuk transitnya, nah ini dari Jakarta ke Semarang itu ini 20 Juni jam 15.40 ataupun jam 4 kurang 20. Jadi datang di Jakarta itu 19 Juni, transitnya berangkat tanggal 20 Juni ataupun lain hari. Jadi selama nunggu transit ini bisa nginap di hotel luar bandara ataupun di hotel kapsul di dalam bandara. Itu terserah teman-teman semua. Kemudian untuk yang transit satu maskapai, misalkan pesawat Garuda, dari luar negeri pakai Garuda, nanti pas dari Jakarta ke daerahnya itu pakai Garuda juga. Nah, itu biasanya bagasi ataupun koper itu tidak diambil ya teman-teman. Jadi koper itu bisa langsung ke tempat daerah. Jadi di Jakartanya itu cuman badan aja yang pindah. Jadi tidak perlu ngeteng-ngeteng koper untuk check-in lagi. Itu kalau tidak ganti hari untuk transitnya. Misalkan cuman 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, itu bisa langsung ke ruang tunggu ya. Tapi kadang ada yang harus ngambil koper juga ya teman-teman ya. Tergantung bandaranya. Kalau di Soekarno-Hatta itu tidak perlu ngambil koper.
Kalau untuk yang satu maskapai. Kalau yang di Bali waktu itu pas transit itu ngambil koper, jadi check-in lagi ya. Tapi untuk yang ganti hari seperti aku kemarin itu bagasi ataupun koper itu harus dibawa dulu. Ganti hari itu kita kembali check-in lagi seperti awal penerbangan. Kemudian untuk transit yang beda maskapai itu bagaimana? Misalkan ya dari Korea sampai Jakarta itu pakai Korean Air ataupun Asiana. Kemudian dari Jakarta sampai Semarang ataupun Jogja ataupun mana itu pakai Garuda ataupun Lion. Nah itu bagaimana nantinya bagasi ataupun koper itu diambil dulu ya teman-teman ya. Habis itu kita check-in lagi seperti biasanya. Dan yang terakhir yang kebanyakan lupa teman-teman ya. Nah ini selalu cek misalkan kita melewati konveyor bagasi itu ya. Terutama untuk koper-koper ataupun teman-teman yang membawa barang-barang yang sekiranya itu mengkhawatirkan. Nah biasanya pas membeli tiket itu kan di bandara itu rombongan itu ada yang tukang antar ataupun agen tiketnya itu nanti memberitahu ataupun briefing dulu sebelum kita check in. Contohnya kayak Mbok Cikra itu kan menghandle teman-teman yang mau terbang. Nah biasanya ada pengarahan. Nah di situ biasanya ada pengarahan apa yang nantinya di sana di Indonesia dilarang ataupun yang tidak boleh. Biasanya dikasih tahu. Begitu juga bagi teman-teman yang kemarin di Korea itu biasanya ada Mr. Kim yang biasa menghandle teman-teman yang mau pulang. Nah di situ dikasih keterangan juga teman-teman ya. Dan yang paling penting pastikan koper teman-teman itu jangan sampai dicoret kapur ya. Karena kalau dicoret kapur, nah itu tanda-tanda kopernya bermasalah. Nah nanti di Bandara Soekarno-Hatta itu nanti dipisah ya. Dipisah nanti digeledah lagi apa isinya. Karena aku juga pernah mengalaminya ya, ketika pulang sebelumnya itu pernah membawa soju hampir 5 liter. Nah waktu itu udah dikasih tahu sama yang handle tiket, kalau misalkan koper dicoret itu nanti yang bermasalah. Nah ternyata benar, aku pas tiba di Jakarta itu, aku tunggu di ruang konveyor bagasi, itu koperku keluar dan dicoret kapur. Nah itu aku dua teman ya, dua teman itu kasusnya sama, isinya juga soju semua ya, yang melebihi batasnya. Dan waktu itu kena sekitar 30.000 won, karena nggak bawa rupiah, jadi kena pajak sekitar 30.000 won waktu itu ya. Jadi pastikan teman-teman selalu waspada, misalkan kira-kira barang bawaannya itu mencurigakan ataupun melanggar aturan, nah itu nanti di konveyor bagasi, tunggu sebentar, lihat kira-kira ada nggak koper kita yang keluar. Kalau keluar, nah itu wis ngalamat ya, siap-siap aja. Dan yang dikhawatirkan misalkan tidak mengecek kayak gitu, nah nanti kopernya keluar, kitanya langsung transit. Nah itu kalau ketinggalan, itu akan repot lagi ya teman-teman ya. Kitanya udah sampai di kampung, kopernya malah masih di Jakarta. Nah itu kan lebih repot lagi. Jadi pastikan teman-teman selalu mengecek barang bawaan. Kalau bisa itu jangan melanggar aturan yang ditetapkan biar tidak repot ya, seperti HP ataupun barang bawaan yang lainnya. Bawa aja yang seperlunya dan sewajarnya aja. Oke teman-teman, itu dulu informasi dari saya. Misal ada yang kurang jelas ataupun pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share biar lebih bermanfaat buat semuanya. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.